Ya, baru selesai nonton timnas U23 lawan Korea. Hasilnya sudah bisa ditebak ya. Kita dinyatakan 100% nggak lolos ini Piala Asia U23. Mas sih nggak terlalu terkejut ya. Kalau mainnya kayak gini ya, buat apa lolos ke Piala Asia? Cuma jadi bahan cumbri-cumbrian aja di Piala Asia nanti. Memang belum waktunya lolos ya sudah. Mainnya kayak gitu, lini tengah kita sama sekali nggak jalan. Berkali-kali siapa namanya, Ahkan Fikri sama siapa namanya tadi, Sanadin Faris tadi ya, itu nggak ada koordinasi sama sekali. Lini tengahnya mati, nggak ada kreativitas. Donitri bahkan nggak bergerak loh. Masa dia berkali-kali tumpuk sama Rafael Struijk, sampai Rafael Struijk diganti, terus Donitri ngapain sepanjang babak pertama? Nggak ngapa-ngapain. Pemain kita nggak ada yang berani melakukan penetrasi, nggak ada skill. Andalannya cuma umpan lambung gitu terus. Nendang juga nggak ada, nendang juga nggak tahu arahnya kemana. Aduh, mau strikernya diganti 100 kali pun ya, kalau pemain kita nggak ada yang punya keberanian untuk melakukan penetrasi, pergerakan off ball yang sama sekali nggak ada. Baru menit 18 sudah lari-lari jalan-jalan di tempat. Ya kita tahu main bola memang capek, tapi kan untuk level timnas U23 loh ini, mau kualifikasi ke Piala Asia. Dengan jujur sekali Mas, yang katakan malam ini timnas mainnya amburadul guys. Amburadul, yang bisa Mas Jen saluti cuma satu orang ya, Cahya Supriyadi. Kalau kalau Cahya nggak nepis beberapa peluang tadi, sepertinya kita bisa kalah 5-0 mungkin. Astaga, KD Arel malam ini berantakan mainnya. Tapi kenapa Dion Max-nya diganti ya? Ini ketahuan kan dari postur semua pemain U23, hanya beberapa nama tok, itu pun diaspora yang bisa mengimbangi. Terakhir masuk Kakang, yang lainnya sebahunya semua guys, sebahunya pemain Korea. Ini kayaknya kita harus menggalakkan syarat selain pemain timnas sih, selain mainnya juga bagus, juga posturnya juga harus bagus. Cuman Donitri, Cahya Supriyadi, Dion Max sama Rafael Struijk yang tinggi. Yang lainnya, aduh, KD Arel aja yang katanya 180 aja loh, kalau berjajar sama pemain Korea, pemain depannya aja loh kalah tinggi guys. Aduh, berkali-kali KD Arel berikan umpan salah terus, nyaris kita kebobolan banyak. Ya, cuma gimana lagi, maksudnya nggak bisa bilang untung kita kalah cuma 1-0, nggak. Memang mainnya jelek kok guys, kita layak kalah dan timnas juga layak untuk nggak lolos dengan permainan seperti ini. Sama sekali nggak ada pergerakan off ball jelek, perebutan bola kalah terus ya. Setiap kali bola pantulan dari atas mau berebut bola lambung itu aja loh, nggak ada pemain kita yang menang. Yang menang cuman disundul, tapi nyundulnya ya ke arah pemain Korea Selatan. Kok gitu terus gitu loh. Umpan-umpan yang tidak terarah, sudah tahu pemainnya jarak antar pemain jauh, tapi memaksakan untuk mengumpan sehingga akhirnya berkali-kali ditendang. Waktu kita habis untuk itu. Strikernya juga setiap kali dapat kesempatan untuk melakukan serangan balik, bola selalu dikembalikan ke belakang. Setiap kali buntu, kalau memang nggak bisa ngumpan, lakukan dribble. Kalau babak pertama kalian berani dribble, kenapa babak kedua nggak ada yang berani dribble? Stamina habis. Ya, nggak usah main bola, repot. Nggak usah bandingin dengan pelatih lama lah, percuma juga. Karena ini kan, kalau masih bilang tim yang sekarang bermain di U23 ini kan warisannya U19 sebelumnya. Kan tahu kan kita U19 sebelumnya apa prestasinya. Selalu stuck di lini depan. Kita terlalu mengandalkan Jens Raven, nggak ada striker yang lain. Sampai Rafael Struijk pun ya
Di babak pertama dia sampai melakukan dribbling itu nggak ada yang lanjutin. Setelah Rafael Struijk ditarik keluar, bahkan Noki Caraka aja malah bikin pelanggaran. Ya, kalau mau kesel sih ya semakin mana lagi. Oke, itu aja dari Mas Den. Sayang sekali kalau tahun ini kita nggak lolos, padahal tahun sebelumnya kita sempat masuk semifinal ya. Tapi ya namanya sepak bola ya, bola itu bundar, bukan kotak, bukan persegi. Semua hal bisa terjadi, termasuk seperti ini, nggak bisa dipungkiri, pasti akan terjadi. Ya ini kita nggak bisa menyalahkan 100% kepada pelatih, karena pelatih sudah menginstruksikan. Ini jangankan pelatih, penonton aja lo kesel liatnya kalau mainnya seperti ini. Mental mental inferiornya terasa malam ini guys. Kita cuman menang mental itu di kiper sama belakang, tengah sama depannya Hoki yang diplot 90 menit malam ini ya nggak bisa dibilang main jelek ya, tapi ya salut sih, malam ini dia kelihatan lebih bekerja keras lagi, meskipun itu juga nggak cukup kan. Positioning pemain tengah kali ini, lini tengahnya benar-benar mati kutu. Biasanya Rahman Fikri yang berani bawa bola dribble masuk ke lini tengah, nggak, sama sekali nggak ada. Malam ini dia sibuk merebut bola malam ini. Jadi sepertinya lini tengah itu cuma dia sendiri yang tapi ujung-ujungnya apa, di babak kedua dia jadi jalan santai, capek kan. Robby Darwish yang masuk juga belum bisa memberikan kontribusi. Zanadin Faris diganti, kemudian masuknya Tony Sucipto menggantikan Donitri juga agak terlambat ya seharusnya. Babak kedua itu sudah masuk dia gitu, karena Donitri sudah nggak fungsi dari awal. Dari babak pertama dia bawa bola, dia selalu umpan ke orang lain, dia nggak pernah berani bawa bola masuk. Sayang kita benar-benar kehilangan sosoknya Ahmad Maulana ya. Kalau di kiri kita punya Doni yang buntu, harusnya di sisi kanan ada, cuman kali ini Pratama sama Rahmat Arjuna kurang maksimal ya. Cuman yes, mau gimana lagi. Oke, tetap semangat buat semua pendukung. Kenapa kok Mas bilang ke semua pendukung ya, kita harus menerima kenyataan, karena memang dengan banyak hal yang terjadi ya seperti inilah yang akan menjadi hasilnya. Oke, gimana pendapat kalian? Kalau kalian punya pandangan tertentu, kalau kalian nggak terima dengan pendapatnya Mas Den, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalau cuman setuju atau mungkin iya gini emosi lihatnya malam ini. Kita main di kandang loh, kalau main di kandang aja kayak gini, apalagi kita main di Arab Saudi sana. Kalau misalnya lolos, apa nggak jadi bulan-bulanan di sana, malah lebih panas dari Indonesia sini. Mainnya bisa jam 9 atau jam 10 malam kalau nggak kepengen kepanasan. Kecewa sih, kualitas udara ketika kita sangat timpang ya. Setelah kemarin kita gagal menang lawan Lebanon, malam ini juga Maksudnya nggak nuntut kita bisa mengalahkan Korea lah. Kita akui Korea malam ini nggak terlalu bagus juga mainnya, tapi kita juga jauh lebih nggak bagus ternyata. Kita nggak main seperti, nggak lepas kita mainnya, kakinya itu seperti berat gitu loh, ngumpan nggak tahu kemana. Melihat posturnya pemain Korea juga sudah segitu gede-gede, mungkin bisa jadi itu adalah salah satu faktor membuat mentalnya pemain kita drop. Nggak semuanya, tapi kenyataannya lini tengah kita mati malam ini guys. Oke, itu aja, thank you udah nonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa buat kalian belum follow guys, karena biar nambah follower ya kan. Oke, thank you, Mas Enot, see you in the next post, ciao.